warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembagian polinomial. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitria. Saya Rena Kamila. Saya Yuli Rata Septiani. Saya Ura Kapuja. Saya Rahmawati. Saya Muhammad Najwa. Selamat menyaksikan. Pembagian bilangan bulat, pembagian polinomial dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan bulat. Artikan pembagian bilangan bulat berikut 250 dibagi 3 hasilnya 65 dan sisa 2. Proses pembagian tersebut berhenti ketika sisa 2 lebih kecil dari pembagian 3. Hasil pembagian tersebut dapat dituliskan 257 sama dengan 23 kali 85 tambah 2. Secara umum ditulis bilangan yang dibagi pembagian kali hasil bagi tambah sisa. Proses pembagian bilangan bulat yang jelas juga berlaku pada suku banyak, misalkan suku banyak F dalam kurung X dibagi oleh P dalam kurung X menghasilkan H dalam kurung X dan sisanya S dalam kurung X, maka dapat ditulis F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X dikurang H dalam kurung X tambah S dalam kurung X. Proses pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan berbeda, yaitu cara bersusun dan cara sintetik. Burung cara koordinat. Pembagian polinomial boleh dibentuk linear dalam kurung X dikurang K. Pembagian polinomial F dalam kurung X dengan pembagian X kurang K menghasilkan hasil bagi H dalam kurung X dan sisa S dalam kurung X berderajat 0 atau S dalam kurung X sama dengan konstanta dituliskan sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan X sama dengan dalam kurung X dikurang K dikurang H dalam kurung X tambah S dalam kurung X. Contoh soal, tentukan hasil bagi sisa pembagian dari 3 kali pangkat 3 dikurang 7 di pangkat 2 dikurang 13 kali min 8 dibagi kali min 4, kemudian dinyatakan F kali X dalam bentuk F kali X dalam kurung X sama dengan dalam kurung X dikurang H dalam kurung X tambah S dengan B cara komen. Caranya 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 per 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x sama dengan 8. X dikurang 4 adalah pembagi dan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 adalah hasil bagi sama dengan H dalam kurung X. 3x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 per 5x pangkat 2 dikurang 13x 5x pangkat 2 dikurang 20x per 7x dikurang 8 7x dikurang 28 per 20 adalah sisa. Jadi 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8 sama dengan dalam kurung x dikurang 4 dalam kurung 3x pangkat 3 pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 ditambah 20. Menggunakan cara Horner, pembagian suku banyak dengan cara Horner sintetik mirip dengan penentuan nilai suku banyak dengan cara Pagan atau skema, yaitu dengan mendaftar koefisien suku banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat yang tertinggi 3x dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8 dibagi dalam kurung x dikurang 4. Pembagian x kurang 4 dalam bagan ditulis x sama dengan 4. 4 adalah nilai
adalah koefisien hasil bagi H dalam kurung X. 20 adalah sisa S atau F dalam kurung 4. 28 adalah hasil kali dengan 4. Negatif 8 koefisien F dalam kurung X. Dari pembagian dengan cara Horner diperoleh hasil bagi Hx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Sisa pembagian E sama dengan 20, maka dapat ditulis 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8 sama dengan dalam kurung x kurang 4 dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 ditambah 20. Selanjutnya ada pembagian suku banyak oleh bentuk linear ax plus b. Pada uraian materi di atas dijelaskan bahwa jika polinomial fx dibagi ax plus b memberikan hasil bagi hx dan sisa x, maka diperoleh hubungan fx sama dengan x dikurangi k kali hx plus s. Nah, di sini jika k sama dengan min b per a, hubungan di atas menjadi fx sama dengan x plus b per a dikali hx plus s. Fx sama dengan 1 per a, ax plus b dikali hx plus s. Fx sama dengan ax plus b dikali hx per a plus s. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hasil bagi fx oleh ax plus b adalah hx per a. Sisa pembagian s adalah min b per a. Adapun di sini contoh soal, yaitu soalnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx. Ya, 3x pangkat 3x sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 dibagi 3x plus 1. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan ax plus b hx tambah s dengan 1 cara bersusun dan 2 dengan cara Horner. Nah, di sini ada pembahasan, yaitu a cara bersusun. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ya, terima kasih. 3. Di sini dijelaskan dengan cara Horner. 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x tambah 2 dibagi 3x tambah 1 ke pembagi 3x ditambah 1 sama dengan x sama dengan min 1 per 3. Di sini min 1 per 3 memiliki bilangan koefisiennya, yaitu yang berada di sini, dan setelah disubstitusikan menjadi sisa s sama dengan f dan s sama dengan min 1 per 3. Jadi koefisien hx diperoleh juga hx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 10x tambah 2 dan s sama dengan 1 per 3. Selanjutnya hasil bagi dan sisa pembagian fx oleh 3x tambah 1 adalah hasil bagi hx per a sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 9x tambah 2 per 3 sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 per 3. Dan di sini ada sisa pembagiannya, yaitu x sama dengan min 1 per 3 sama dengan 1 per 3, sehingga fx dapat ditulis sebagai yang ada di bawah. Ya, ada pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0x. Jika polinomial fx dibagi dengan ax pangkat 2 plus bx plus c dengan a sama dengan 0, maka hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dapat ditentukan dengan cara pembagian bersusun, skema Horner dan skema Horner-Kinov. 1. Cara bersusun. Pembagian suku banyak fx oleh bentuk kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a sama dengan 0 dapat dilakukan dengan cara bersusun seperti halnya pada pembagian suku banyak oleh bentuk linear x dikurangi k atau ax plus b. Secara umum, algoritma pembagian suku banyak fx oleh bentuk kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c dapat dinyatakan dengan persamaan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dikali hx
hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 15 dibagi x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6 dengan cara bersusun. Adapun di bawah pembahasannya bisa dilihat secara rinci ya. Cara skema Horner. Pembagian polinomial dengan cara skema Horner hanya dapat digunakan untuk pembagi yang dapat difaktorkan. Misalkan polinomial fx dibagi oleh bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx ditambah c yang dapat difaktorkan. Langkah-langkah pembagian polinomial dengan cara skema Horner. 1. Misalkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat difaktorkan dan ditulis sebagai a x dikurangi k1 dikali x dikurang k2 dengan a tidak sama dengan 0. 2. Langkah awal kita bagi fx dengan x dikurangi k1. Pada langkah ini diperoleh fx sama dengan x dikurangi k1 dikali h1 dikali h1x ditambah s1. Hasil bagi h1x dibagi lagi dengan x dikurangi k2. Pada langkah ini diperoleh h1x sama dengan s dikurangi h2x ditambah s2. Substitusi h1x ke bentuk persamaan fx diperoleh fx sama dengan x dikurangi k1 x dikurangi k2 dikali h2 x ditambah s2 ditambah s1. Fx sama dengan x dikurangi k1 dikali x dikurangi h2 dikali h2 x ditambah s2 x dikurangi k1 ditambah s1. Maka diperoleh fx sama dengan a dikali x dikurangi k1 dikali x dikurangi k2 dikali k2x dibagi a ditambah s2 dikali x dikurangi k1 ditambah s1. C. Cara skema Horner-Kino. Skema Horner-Kino dicetuskan oleh Sukino. Horner-Kino merupakan pengembangan dari skema Horner-Kino. Pada skema Horner terbatas untuk pembagi yang biasa difaktorkan, sedangkan untuk skema Horner-Kino dapat diterapkan untuk pembagi apapun. Teorema sisa. 1. Teorema sisa untuk pembagi bentuk linear atau x dikurangi k. Jika suatu polinomial fx dibagi oleh x dikurangi k, maka akan diperoleh hasil bagi hx dan sisi pembagian s yang memenuhi hubungan fx sama dengan x dikurangi k dikali hx ditambah s. Karena pembagi berderajat 1 yaitu x dikurangi k, maka sisa pembagi s maksimum berderajat 0 yaitu sebuah konstan k. Sisa pembagian s dapat ditentukan dengan menggunakan teorema berikut. Jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan x dikurangi k, maka sisa pembagian s ditentukan oleh s sama dengan fk. Kita perhatikan derajat probability pada x dikurangi k adalah 1. Karena derajat pembagi 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0 yang merupakan suatu konstanta s, sehingga diperoleh fx sama dengan x dikurangi k dikali hx ditambah s. Untuk s sama dengan k, maka fk sama dengan k dikurangi k dikali hk ditambah s sama dengan 0 dikurangi h dikali h k ditambah s sama dengan 0 ditambah s sama dengan s. Terbukti sisanya adalah s sama dengan f dikali k. Yang jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi oleh 2x dikurangi 1 adalah, nah ini pembahasannya. Pembahasan suku fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 2x2 ditambah x dikurangi 2 dibagi oleh 2x dikurangi 1 menjadi 2x dikurangi 1
sama dengan 0, jadi X sama dengan 1/2. Karena pembagi berbentuk linear, maka menurut teorema sisa diperoleh sisa S sama dengan F 1/2. Substitusi X sama dengan 1/2 ke suku banyak Fx. S sama dengan F 1/2 sama dengan 1/2 pangkat 3 dikurangi 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 dikurangi 2 sama dengan 1/8 dikurangi 1/4 ditambah 1/2 dikurangi 2 sama dengan 2/8 dikurangi 1/4 ditambah 1/2 dikurangi 2 sama dengan 1/4 dikurangi 1/4 ditambah 1/2 dikurangi 2 sama dengan 1/2 dikurangi 4/2 sama dengan negatif 3/2. Jadi sisa pembagian Fx oleh 2x dikurangi 1 adalah negatif 3/2. Selanjutnya, teorema sisa untuk pembagi bentuk X min A, X min B. Jika pembagi bentuk kuadrat tidak dapat difaktorkan, maka sisa pembagian tidak dapat diperoleh dengan teorema sisa, tetapi harus menggunakan cara pembagian bersusun. Pembagian polinomial Fx oleh X min A kali X min B memberikan hasil bagi Hx dan sisa pembagian Fx yang memenuhi hubungan Fx sama dengan X min A, X min B kali Hx plus Fx. Karena X min A, X min B berderajat 2, maka sisa pembagian maksimal berderajat 1. Misalkan Fx sama dengan Fx plus I. Maka hubungan di atas menjadi Fx sama dengan X min A kali X min B kali Hx plus Fx plus Q. Berdasarkan uraian di atas, sehingga diperoleh sisa pembagian polinomial Fx oleh X min A, X min B adalah Fx sama dengan Px plus Q dengan Fa sama dengan Pa plus Q dan Pb sama dengan Pb plus Q. Buktinya adalah derajat pembagi polinomial X min A, X min B adalah 2. Maka sisa pembagiannya derajatnya adalah 1, yaitu Fx sama dengan Fx plus I, sehingga diperoleh Fx sama dengan X min A, X min B dikali X, Hx plus Sx. Fx sama dengan X min A, X min B dikali Hx plus Px plus Q. Untuk X sama dengan A, sehingga diperoleh Fa sama dengan A min A X min B kali HA plus Fa plus Q sama dengan 0. X min B HA plus AP plus Q. 0 tambah AP plus Q sama dengan AP plus Q. Sehingga Fa sama dengan AP plus Q. Untuk X sama dengan B diperoleh Fb sama dengan B min A, B min B kali HB plus PB plus Q. Sehingga B min A dikali 0 dikali HB plus BP plus Q. Diperoleh 0 sama dengan 0 tambah PB, BP plus Q sama dengan BP plus Q. Sehingga FB sama dengan BP plus Q. Sehingga terbukti sisa Sx sama dengan Px plus Q dengan Fa sama dengan Pa plus Q dan Pb sama dengan Pb plus Q. Suku banyak Fx jika dibagi X plus 2 sisanya sama dengan 12, dan jika dibagi X min 3 sisanya sama dengan min 3. Tentukan sisanya jika Fx dibagi oleh X plus 2, X min 3. Pembahasannya yaitu pembagi X plus 2, X min 3 berderajat 2, maka sisanya Sx berderajat 1. Misal Sx sama dengan Px plus Q. Fx dibagi Q plus 2, Fx dibagi X plus 2, X min
3, maka dapat ditulis fx sama dengan x plus 2 kali x min 3 kali hx plus sx. Sehingga x plus 2 x min 3 dikali hx plus px plus q. Fx dibagi x plus 2 bersisa 12, maka f min 2 sama dengan 12, sehingga f min 2 sama dengan 12. Min 2 tambah 2, min 2 min 3 kali f kali h min 2 plus p min 2 plus q sama dengan 12. 0 dikali min 5 dikali h min 2 tambah min 2p plus q sama dengan 12. 0 tambah min 2p plus q sama dengan 12. Min 2p plus q sama dengan 12. Sehingga diperoleh persamaan min 2p plus q sama dengan 12 merupakan persamaan 1. Fx dibagi x min 3 bersisa negatif 3, maka f3 sama dengan min 3, sehingga f3 sama dengan min 3. 3 ditambah 2 dikali 3 dikurangi 3 dikali h, 3 ditambah p dikali 3 ditambah q sama dengan min 3. 5 dikali 0 dikali h, 3 ditambah 3p ditambah q sama dengan min 3. 0 ditambah 3p ditambah q sama dengan min 3. 3p ditambah q sama dengan min 3. Diperoleh persamaan 3p ditambah q sama dengan min 3, merupakan persamaan kedua. Eliminasi q pada persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai p, yaitu min 2p ditambah q sama dengan 12. 3p ditambah q sama dengan negatif 3. Lalu dikurangi. Min 5p sama dengan 15. Min p sama dengan 15 per 5. Min p sama dengan 3. P sama dengan min 3. Substitusi nilai p sama dengan min 3 ke persamaan 1. Min 2p ditambah q sama dengan 12. Min 2 dikali min 3 ditambah q sama dengan 12. 6 ditambah q sama dengan 12. Q sama dengan 12 dikurangi 6. Q sama dengan 6. Diperoleh nilai sisa. Diperoleh nilai sisa yaitu s x sama dengan p ditambah q sama dengan min 3x ditambah 6. Jadi sisa pembagiannya adalah x sama dengan min 3 ditambah 6. Lemma faktor, misalkan suku banyak fx dibagi oleh x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa sx. Jika x min k merupakan faktor dari suku banyak fx, maka pembagian fx oleh x min k tidak memberikan sisa atau sx sama dengan 0. Secara umum disimpulkan bahwa jika x min k merupakan faktor dari suku banyak fx, maka dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu fx sama dengan x min k dikali hx. Teorema faktor terbagi menjadi dua fungsi, yaitu suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x min k jika hanya fx sama dengan 0. Fk sama dengan 0. 2. Suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax ditambah b jika dan hanya jika f min b sama dengan 0. Bukti pertama yaitu membuktikan bahwa jika x min k merupakan faktor dari fx 1, maka fk sama dengan 0. X min k merupakan faktor dari fx, maka dari pengertian faktor dapat ditulis fx sama dengan x min k dikali hx, di mana hx adalah hasil bagi untuk x sama dengan k 1. Maka fx sama dengan k min k dikali hx sama dengan 0 dikali k sama dengan 0. Jadi terbukti fk sama dengan 0. Tunjukkan bahwa x min 1 dan x plus 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi x ditambah 5. Pembahasannya misalkan fx sama dengan x pangkat 3 sama
dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi x ditambah 5. Untuk menunjukkan bahwa x min 1 adalah faktor dari fx, cukup ditunjukkan f1 sama dengan 0 berdasarkan teorema faktor. Fx sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 5 sama dengan 1 dikurangi 5 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 5 sama dengan 1 dikurangi 5 dikurangi 1 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Jadi x min 1 adalah faktor dari fx. Demikian juga untuk x ditambah 1 cukup ditunjukkan bahwa f min 1 sama dengan 0. Berdasarkan teorema faktor, f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 5 min 1 kuadrat dikurangi min 1 ditambah 5 sama dengan min 1 dikurangi 5 dikali 1 ditambah 1 ditambah 5. Min 1 dikurangi 5 ditambah 1 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Jadi 5 ditambah 1 adalah faktor dari fx. Jadi hasilnya X0. x0 ditambah 1 adalah faktor dari fx. Sekian dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.